Halo semuanya, balik lagi di part 3. Sekarang pembahasan soal kemampuan IPS. Sebelumnya aku mau minta maaf karena aku belum sempat upload video. Padahal aku udah bilang ya, aku mau upload video itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi akhir-akhir ini aku emang lagi banyak yang harus aku kerjain gitu. Aku juga lagi skripsian. Mohon doanya ya, semoga aku bisa lulus di tahun ini. Amin. Oke, langsung aja sekarang kita mulai ke pembahasannya. Aku akan ngebahas soal geografi dan juga soal kemampuan sejarahnya. Untuk geografinya di sini ada nomor 32. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar rumah dan kayak sungai gitu. Berdasarkan gambar ini, kemungkinan prediksi terhadap kualitas lingkungan adalah yang ditanyakan ini, yaitu kualitas lingkungannya seperti yang tergambarkan di gambar gitu ya. Yang A itu penurunan kadar CO2 di udara dari limbah industri. B, bertambah pencemaran air dari limbah rumah tangga. C, bertambahnya sumber air bersih karena penghijauan hutan kota. D, berkurangnya pencemaran air dan tanah karena limbah rumah tangga. Nah, untuk A itu bukan penurunan kadar CO2 di udara dari limbah industri, karena di sini dari gambarnya aja udah terlihat jelas ya kalau ini tuh lingkungan yang kumuh, banyak sampah yang menyebabkan air sungainya itu tercemar gitu. Yang C itu bertambahnya sumber air bersih. Enggak, justru airnya sungai ini jadi kotor, bukan jadi bersih. Terus yang D, berkurangnya pencemaran air. Itu juga salah, karena justru ini tuh menambah pencemaran air gitu. Jadi jawabannya yang betul yang B, bertambah pencemaran air dari limbah rumah tangga. Soal selanjutnya nomor 34. Di sini ada gambar jika jarak A ke B itu pada peta 10 cm. Jadi jarak peta itu 10 cm dari A ke B dan jarak A ke C itu 2 cm. Nah, ketinggian C pada gambar tersebut adalah yang ditanyakan, yaitu ketinggian titik C-nya. Jadi langsung aja untuk jawabannya, ini aku langsung perlihatkan caranya di kunci jawaban. Kenapa aku nggak tulis sendiri? Karena emang matematika ini ya, hitung-hitungan itu salah satu kelemahan aku. Sebenarnya aku mungkin bisa ngerjainnya, cuma otak aku tuh harus bekerja 10 kali lipat gitu. Nah, sekarang aku lagi nggak mau bekerja keras otakku ini, jadi mohon maaf. Dan kenapa aku masukin soal ini? Karena untuk kasih tahu ke kalian kalau ada tipe soal geografi itu yang seperti ini gitu, yang agak ngitung sedikit. Nah, untuk tadi yang A itu kan jarak A ke B di sini 450 dikurangi 400 sama dengan 50. Nah, itu dari mana? Tadi ada di gambarnya. Nah, itu kalau kalian lihat di situ A itu kan 400, terus yang di lingkaran B itu 450 ya. Jadi 450 dikurangi 400 sama dengan 50. Tadi yang ditanyain itu kan ketinggian titik C. Diketahui jarak A ke B itu kan tadi 10 cm, terus A ke C itu 2 cm. Jadi A dikurangi B dikali A dikurangi C gitu. Jadi kan A ke B itu tadi 10 cm dikali A ke C itu 2 cm. Jadi sama dengan 10 dikali 2, 20 cm. Terus sekarang kita cari yang C-nya. Sini caranya sama dengan 400 meter. 400 meter itu dari si B tadi ya, kalau nggak salah. Kita lihat dulu. Ya, A, dari yang A itu 400. 400 ini dari yang si A 400 meter ditambah ini yang tadi 20 cm, jadi sama dengan 420. Jadi ketinggian titik C itu 420. Kita lihat ya jawabannya. Nah, jadi 400 ketinggian C ini 420, itu jawabannya ada yang di D. Soal selanjutnya nomor 35.
Di sini ada sifat-sifat tanah. 1 itu tingkat keasaman, 2 unsur hara, 3 tekstur tanah, B struktur, 5 konsistensi, 6 suhu, 7 kandungan bahan organik. Nah, berdasarkan sifat tanah tersebut, sifat fisika tanah ditunjukkan oleh jadi yang ditanyakan ini sifat fisika tanah. Jadi berdasarkan materinya, sifat fisika tanah itu ada 7. Yang pertama itu bahan induk tanah, yang kedua tekstur tanah, yang ketiga kepadatan tanah, yang keempat porositas tanah, yang kelima temperatur tanah, yang keenam warna tanah, dan yang ketujuh itu konsistensi tanah. Nah, dari ketujuh sifat fisika tanah ini, mana yang di sini tuh ada gitu ya, atau yang bukan dari salah satu yang aku sebutin tadi. Kalau yang nomor 1 itu tingkat keasaman tanah. Untuk yang tadi aku sebutin ya, itu nggak ada tingkat keasaman tanah ciri fisikanya. Terus yang kedua unsur hara, itu juga nggak ada di yang aku sebutin tadi. Yang ketiga itu tekstur tanah, ada tekstur tanah itu yang nomor 2. Terus yang keempat itu struktur juga nggak ada dari yang aku sebutin tadi. Yang kelima konsistensi, itu ada konsistensi tanah tadi ada di nomor ini. Yang ketiga kepadatan tanah ya, konsistensi. Ada yang di nomor 7 konsistensi tanah yang terakhir. Terus yang keenam suhu. Yang suhu itu ada di nomor 5, temperatur tanah ya, itu suhu. Yang ketujuh itu kandungan bahan organik tanah. Ada juga nomor 1 itu kan bahan induk tanah, bahan organiknya. Berarti yang betul di sini tadi yang aku sebutin 3, 5, 6, dan 7. Kita cari A, B, C, D. 3, 5, 6, 7 itu ada di yang D jawabannya. Soal selanjutnya nomor 37. Tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan, persebaran, dan kelestarian flora dan fauna di permukaan bumi. Nah, faktor persebaran flora dan fauna disebut, jadi ada 4 faktor persebaran flora dan fauna, yaitu salah satunya di sini ada fisiografik, klimatik, edafik, dan biotik. Tapi di sini yang ditanyakan itu dijawab di soalnya itu tanah ya. Tanah merupakan salah satu faktor. Nah, tanah ini termasuk ke dalam faktor apa? Fisiografik, klimatik, edafik, atau biotik. Jadi kalau fisiografik itu yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu berdasarkan suhu. Ya, suhu dari suatu wilayah atau ketinggian suatu daerah itu disebut fisiografik. Nah, kalau klimatik itu dari segi iklimnya yang mempengaruhi perkembangan, persebaran, dan kelestarian flora dan fauna. Contohnya di gurun pasir atau di kutub utara gitu ya. Itu dari segi iklimnya kalau klimatik. Nah, selanjutnya yang edafik itu dari kondisi tanah. Ya, dari kesuburan tanah itu sendiri sangat mempengaruhi perkembangan flora dan fauna. Terus yang terakhir itu ada biotik, itu dari manusia. Jadi manusia ini salah satu faktor dari kelestarian flora dan fauna, itu yang mempengaruhinya. Nah, jadi karena yang tanyakan ini tanah ya, berarti jawabannya yaitu yang C, edafik. Yang mana edafik ini mempengaruhi perkembangan flora dan fauna itu berdasarkan kondisi tanahnya. Soal selanjutnya di sini ada gambar ya, ada di laut. Tuh. Nah, gambar tektonik yang tepat dari gambar di atas adalah, jadi ini tuh merupakan peristiwa tektonik, dan yang tepat itu apa? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di situ di gambarnya ada ya sedikit buram gerak epirogenetik negatif. Di situ ada jawabannya, tapi di sini kita mau tahu satu persatu ya. Apa itu epirogenetik negatif dan juga orogenetik. Nah, pilihannya yang A itu orogenetik positif. Jadi orogenetik ini merupakan peristiwa gerakan yang cepat gitu. Nah, kalau epirogenetik itu dia lebih lambat gerakannya. Kalau orogenetik itu kan lebih cepat. Terjadi pada permukaan tanahnya itu seperti patahan atau lipatan. Mungkin contohnya itu longsor ya. Itu yang terjadi secara cepat gitu kan, langsung
brus aja gitu kan, nggak ada kalau longsor. Nah, kalau epirogenetik itu contohnya yang terjadi pada permukaan daratan laut ini. Nah, karena epirogenetik itu ada dua, positif dan negatif. Jadi kalau epirogenetik positif itu mengarah ke bawah dan datarannya itu turun. Jadi kalau epirogenetik arahnya ke bawah dan datarannya itu jadi turun, jadi seakan-akan air laut itu pasang gitu ya, naik air lautnya. Nah, kalau epirogenetik negatif itu sebaliknya, itu mengarah ke atas sehingga air laut ini kelihatannya surut gitu. Nah, berarti karena di sini gambarnya itu sesuai, yang pertama itu air lautnya biasa aja gitu ya, tiba-tiba di gambar yang kedua daratannya itu jadi naik gitu dan air lautnya itu terlihatnya surut gitu. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya aku akan ngebahas soal sejarah. Nah, teman-teman, karena banyak ya dari kalian yang nanya minta filenya itu. Sebenarnya aku nggak punya soft filenya karena aku ini lihatnya soalnya itu dari buku. Dari buku ini aku foto gitu. Nah, kalau kalian emang mau soal-soalnya itu kalau di video ini nggak kelihatan jelas gitu ya, aku akan taruh link Google Drive-nya di description box video ini, tapi dalam bentuk screenshotan yang aku bahas di video ini gitu ya. Nah, langsung aja di sini ada nomor 43. Dalam sebuah penelitian terdapat 4 langkah penting yang harus dilakukan oleh sejarawan, yaitu, nah jadi proses yang harus dilakukan oleh sejarawan ya kalau mau melakukan penelitian. Itu ada 4. A. Histografi, yakni proses penulisan sejarah itu sendiri. Yang B. Interpretasi, yakni menafsirkan data-data yang terbaca dari sumber-sumber yang telah tersedia. Yang C. Kritik, yakni mengkritisi sumber-sumber yang ada baik secara internal maupun secara eksternal sehingga dihasilkan data yang valid. Dan yang D itu heuristik, yakni mengumpulkan sumber-sumber penulisan selengkap mungkin. Nah, berdasarkan uraian di atas ya, yang udah disebutin, urutan prosedur penelitian sejarah yang benar adalah yang mana gitu. Nah, mungkin kalian yang udah belajar sejarah itu masih ingat materi ini ya. Tapi karena aku udah lama gitu nggak belajar sejarah, jadi di sini aku jelasin sesuai sepengetahuan aku. Nah, jadi yang urutan yang tepatnya itu yang apa? Nah, karena yang A itu kan histografi, yakni proses penulisan sejarah itu sendiri. Karena si peneliti itu nggak tiba-tiba dong dia nulis sejarah itu sendiri. Berarti aku taruh yang histografi itu di urutan yang terakhir, yang keempat ya. Terus yang B itu interpretasi, menafsirkan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia. Nah, nggak tiba-tiba dia menafsirkan data-datanya itu dia dapatkan dari mana gitu ya, belum ada proses dia mengumpulkan data-datanya itu. Terus berarti aku taruh yang interpretasi itu di yang ketiga. Berarti kalau yang histografi itu urutan keempat, interpretasi itu urutan ketiga. Selanjutnya itu kritik, yakni mengkritisi sumber-sumber yang ada gitu. Nah, nggak tiba-tiba dong dia mengkritik sumber, berarti dia harus mengumpulkan sumber-sumber dulu, yang mana mengumpulkan sumber-sumber itu ada di heuristik. Nah, berarti heuristik itu merupakan urutan prosedur penelitian sejarah yang pertama. Jadi urutannya aku urutin heuristik, kritik, interpretasi, dan yang terakhir itu historiografi. Nah, berarti jawabannya yaitu yang A. Soal selanjutnya nomor 46. Setelah mendengar kabar tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, kelompok muda menentang pendapat kelompok tua yang ingin membahas proklamasi kemerdekaan RI dalam rapat PPKI karena apa? Ini berhubungan ya, kalau menyerahnya Jepang berhubungan dengan peristiwa Rengas Dengklok disebutnya.
Yang A itu jawabannya apa pilihannya, kelompok muda mengkhawatirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada dalam pengaruh Jepang. B. Kelompok muda menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. C. Kelompok muda ingin segera memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan segera memproklamasikan kemerdekaan. D. Menurut kelompok muda hanya Insinyur Soekarno dan Hatta yang layak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi jawabannya yaitu yang A, karena kelompok muda itu mengkhawatirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu berada dalam pengaruh Jepang. Karena itu mereka itu kan membawa Soekarno dan Hatta itu ke Rengas Dengklok gitu. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu kalian boleh baca-baca lagi kalau udah lupa gitu ya, karena insya Allah yang itu tuh bakal keluar soalnya di ujian nanti, kayak apa yang dimusyawarahkan di peristiwa itu di Rengas Dengklok, terus apa kaitannya dengan PPKI dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya soal tentang periode Neolitikum ini tuh pelajaran awal banget ya, sejarah kelas 10 kalau nggak salah. Nah, pada periode Neolitikum, corak kehidupan manusia purba di Indonesia diwarnai dengan pola tinggal yang mulai menetap. Corak kehidupan nomaden tersebut dimungkinkan karena jadi tentang corak kehidupan nomaden. Nah, ciri-ciri kehidupan masyarakat nomaden pada waktu itu cirinya kan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terus sangat bergantung pada alam, terus belum mengolah bahan makanan, hidup dari hasil mengumpulkan bahan makanan dan berburu, terus juga waktu itu belum memiliki tempat tinggal yang tetap, terus peralatan hidupnya masih sangat sederhana, kayak terbuat dari batu gitu ya. Nah, untuk jawabannya, corak kehidupan nomaden tersebut dimungkinkan karena apa corak kehidupannya itu? Yang A, sebagai konsekuensi logis dari tradisi bercocok tanam dan beternak. Waktu itu kan belum ada bercocok tanam dan beternak ya, jadi bukan. Yang B, sebagai konsekuensi logis dari tradisi yang diterapkan oleh kepala suku. Setahu aku dulu tuh belum ada kayak gitu deh ya, yang kepala suku gitu. Terus yang C, sebagai konsekuensi logis dari tradisi berburu dan meramu makanan. Nah, berburu dan meramu makanan bisa jadi yang ini. Dan D, sebagai konsekuensi logis dari kegemaran mereka untuk berperang. Nah, pada zaman nomaden itu belum ada perang-perangan ya, jadi jawabannya yaitu yang C, konsekuensi logis dari tradisi berburu dan meramu makanan. Soal terakhir nomor 54, di sini ada gambar tokoh pahlawan kita Supriyadi dan Insinyur Soekarno. Nah, pada masa pendudukan Jepang, Bung Karno berjuang secara kooperatif, sedangkan Supriyadi berjuang secara frontal. Nah, perbedaan kedua cara perjuangan tersebut adalah, jadi waktu itu tuh Bung Karno berjuangnya secara kooperatif. Nah, jadi apa itu pengertian kooperatif? Jadi kooperatif itu pengertiannya berjuangan dengan cara halus, yaitu bekerja sama dengan pemerintah atau penjajah atau melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Nah, kooperatif itu seperti itu ya, bekerja sama gitu. Dan secara sembunyi-sembunyi, enggak frontal kayak yang dilakukan oleh Supriyadi gitu. Nah, perbedaan kedua cara perjuangan tersebut adalah A. Perjuangan secara kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan melalui bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang, sedangkan perjuangan frontal adalah perjuangan dengan siasat perang gerilya. Yang A itu udah bener sih jawabannya, tapi aku mau coba baca lagi yang B. Perjuangan secara kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan melalui bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang, sedangkan frontal adalah perjuangan melalui perang terbuka. Perjuangan yang C, perjuangan secara kooperatif adalah perjuangan dilakukan melalui bekerja sama dengan pemerintah Jepang, betul. Sedangkan perjuangan frontal, perjuangan dilakukan secara tersembunyi. Enggak juga ya, yang C salah. Perjuangan secara kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan melalui bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Sedangkan frontal, perjuangan dengan mengandalkan kekuatan. Nah, jawabannya yaitu yang A, karena kalau frontal itu perjuangan dengan perang gerilya gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena aku pun masih belajar juga ya, karena itu materi
udah lama gitu. Aku juga belajar lagi waktu ngejelasin video ini. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian boleh like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten lainnya. Oke, thank you for watching and see you on next my video.